Perkenalkan, nama saya John Fitra Sirait, Prodi S1 Manajemen FEUNJ Stambuk 2020. Baik, di sini saya sebagai ketua dari kelompok 2 PKKMB Prodi Manajemen UNJ 2020. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Etika Komunikasi Mahasiswa Terhadap Dosen. Semuanya, perkenalkan nama saya Ivana dari program studi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Andini Auliani dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah Siska. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustain dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Amalia Nabila dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cahyani dari Prodi S1 Manajemen 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ditenda Cahyani dari Prodi D3 Manajemen. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikola Sepakdoza dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afrilia dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altisya Putri Dinanti dari program studi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiani dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rifai dari program studi D3 Manajemen Pemasaran. Kita ketahui bersama bahwasanya etika berkomunikasi antar mahasiswa dengan dosen, khususnya berkomunikasi melalui media elektronik, tengah mendapat sorotan belakangan ini. Banyak universitas terkemuka di Indonesia yang merasa perlu mengeluarkan suatu perintah atau himbauan tentang bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen, baik itu melalui smartphone atau alat elektronik lainnya. Terbitnya peraturan dan himbauan ini didorong oleh keluhan-keluhan dari dosen tentang banyaknya komunikasi dari mahasiswa seperti telepon, SMS, dan email hingga pesan instan seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya yang tidak beretika. Adanya gap yang cukup besar antara dosen dan mahasiswa dalam memandang etika komunikasi. Perbedaan generasi inilah yang disebut sebagai alasan terciptanya kesenjangan komunikasi tersebut. Para dosen yang umumnya merupakan generasi baby boomer lahir antara tahun 1940-an sampai 1960-an dan generasi X yang lahir antara tahun 1960-an sampai 1980-an memiliki standar yang berbeda dengan mahasiswa yang merupakan generasi milenial yang lahir antara tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Dalam hal etika komunikasi, sesuatu yang dipandang tidak elok atau tidak sopan oleh dosen seringkali dianggap hal yang biasa saja di mata mahasiswa. Mahasiswa seringkali berperilaku kurang sesuai dalam menyampaikan pesan kepada dosen. Beberapa tipe mahasiswa ini diantaranya seperti mahasiswa tanpa identitas, yaitu mahasiswa yang menyebutkan langsung tujuannya tanpa memberitahu identitasnya. Dosen mungkin berurusan dengan ratusan mahasiswa per hari. Hal ini tentu akan membuat dosen repot dan kebingungan. Selanjutnya, yaitu tipe memerintah. Tipe memerintah sangat tidak sopan jika dilakukan. Dosen biasanya lebih tua usianya daripada mahasiswa. Jika mahasiswa membutuhkan sesuatu, sebaiknya membicarakan tentang apa yang ia butuhkan, lalu memintanya secara sopan. Dan ada pesan tipe lain. Bagi mahasiswa, mungkin lucu dan menarik jika mengirim pesan tersebut kepada dosen, tetapi tidak bagi dosen. Dosen perlu waktu untuk mencerna teks tersebut karena teks tersebut terbelit-belit dan tidak mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Nah, jika mahasiswa
berani mengirim pesan seperti ini, maka mahasiswa tersebut tidak memiliki sopan santun kepada mahasiswa dan juga tidak terkesan hormat kepada dosen, karena hal tersebut sangat membuat dosen bingung. Nah, sebelumnya teman-teman aku udah ngejelasin kan tentang penjelasan etika kayak gimana. Apalagi ini menyangkut soal berkomunikasi sama dosen, itu penting banget teman-teman. Memang sih di setiap kegiatan kita, etika tuh harus diterapkan seperti makan, minum, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi. Itu penting banget teman-teman, harus ada etikanya. Soal ini, solusinya yaitu kalian tuh harus tahu nih bagaimana cara berkomunikasi sama dosen yang baiknya itu seperti apa. Setelahnya teman-teman aku mau ngasih tahu nih cara yang baik berkomunikasi sama dosen itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan memaparkan cara mengatasi berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama, kita harus perhatikan waktu. Karena dosen juga manusia, dosen juga perlu waktu untuk beristirahat. Nah, jadi saat kita ingin mengirim pesan kepada dosen, hendaknya kita memperhatikan waktu istirahat dan waktu ibadah dosen tersebut. Nah, jadi jam-jam yang enak itu sekitar jam 8 malam. Terus yang kedua, kita harus ucapkan salam. Mau masuk rumah ucap salam, ketemu orang juga ucap salam. Nah, kalau mau kirim pesan ke dosen juga harus ucap salam. Jadi kita harus begini, assalamualaikum, kalau enggak selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, ataupun sapaan-sapaan yang lainnya. 2. Ucapkan salam. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam, contohnya selamat pagi Bapak Ibu atau assalamualaikum apabila kedua belah pihak sesama muslim. Yang ketiga, ucapkan maaf. Permintaan maaf tidak berarti mahasiswa punya salah kepada dosen. Kata maaf dimaksudkan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa. Misalnya, ucapkan kata maaf karena mengganggu waktu dosen. Yang keempat adalah sebutkan identitas. Setiap dosen setiap harinya pasti menghadapi ratusan mahasiswa dan tidak menyimpan setiap kontak mahasiswanya. Maka, pastikan mahasiswa menyebutkan identitasnya setiap awal percakapan atau awal komunikasi dengan dosen. Mahasiswa ketika pembelajaran jarak jauh. 5. Gunakan bahasa yang umum. Berkomunikasi dengan dosen diimbau untuk menggunakan bahasa umum yang mudah dimengerti. Gunakan tanda baca yang baik dan dalam konteks formal. Hindari menyingkat kata seperti di mana disingkat menjadi DFN dan yang disingkat menjadi YG, aku disingkat menjadi AK, dan kapan menjadi KPN dan lainnya. Hindari kata non formal seperti gue, oke, iye, dan lain-lain. Keenam, tulis pesan dengan jelas. Tuliskan tujuan dengan singkat dan jelas, tetapi tetap memperhatikan tingkat kesopanan. Misalnya, mahasiswa perlu meminta tanda tangan dosen di lembar pengesahan. Pilihlah kata-kata yang jelas, seperti contoh berikut ini. Saya memerlukan tanda tangan Bapak di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak? Jadi, poin terakhir dari tips praktikal komunikasi mahasiswa kepada dosen yang baik ialah biasakan mengakhiri obrolan atau komunikasi dengan mengucapkan terima kasih kepada dosen kalian masing-masing. Kami dari kelompok 2 bermacam suku bangsa, Ada Jawa, Sumatera, Dan juga yang lainnya. Kami anak manajemen, yes. Siap ikut PKKMB. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kalau kau maba mene tepuk tangan. Kalau kau maba mene tepuk tangan. Fakultas Ekonomi, khususnya maba manajemen tuh pada solid. Sekian dari kelompok kami yang memaparkan materi berjudul Etika Komunikasi Mahasiswa kepada Dosen. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.